Dok, kalau misalnya kita stres dan larinya nggak bisa tidur, itu efek dari kita minum obat-obat tidur itu apa sih dok? Bisa ketagihan nggak sih, kecanduan nggak sih? Kadang-kadang soalnya sering denger tuh yang berawal dari stres, minum obat tidur. Akhirnya keterusan kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur. Ya, itulah makanya ya. Jadi obat-obat tidur itu kalau bisa itu dikonsumsi atas ini dokter ya kan, karena kalau dokter itu akan mengendalikan dosisnya gitu loh. Jadi akan dilihat apakah ini memang masih perlu minum obat terus atau harus diturunkan. Kalau dia minumnya terus menerus, itu dosisnya makin lama makin tinggi gitu loh. Oh iya, naik. Mulai imun soalnya kan efek sampingnya apa dok? Efek sampingnya ya dia terus produktivitas sebagai manusia ya berkurang karena dia fly ngantuk terus kan. Oh iya benar. Dan nggak bisa tidur kalau nggak pakai obat tidur. Gitu. Dan yang paling nggak enak itu kan ketergantungan dari obat tidur itu. Jadi selamanya dia mesti minum obat tidur dong. Gitu. Kan repot. Sering stres nggak? Stres sering atau enggak ya? Kalau yang seingat aku sih nggak begitu sering sih. Karena dan kalau stres pun berusaha untuk mencoba mengobati diri sendiri. Maksudnya biasanya suamiku sih yang paling jago kalau misalnya aku lagi stres langsung ayo kita kamu mau kemana? Misalnya aku lagi aku pengen stick, aku pengen ini. Oke, seharian kita benar-benar ini, abis itu benar-benar bisa lupa. Oh, harus ada stress reliefnya gitu ya. Cari me time. Kadang-kadang gini ya. Iya benar itu apalagi perempuan. Iya, apalagi biasanya katanya perempuan yang sudah punya anak, sibuk dengan karir juga kan. Habis itu mereka nggak punya waktu untuk diri sendiri. Itu juga bisa jadi sumber stres ya dok. Dan itu pelariannya sebenarnya paling benar adalah punya waktu untuk diri sendiri atau me time gitu ya. Iya, itu waktunya makan sekali. Me time. Ya. Benar ya dok? Waktunya untuk lagi gitu kan. Ya mungkin bukan hanya cuma makan ya, kan bisa pergi keluar hangout atau mungkin keluar kota, jalan apa gitu ya. Itu sesuatu yang sangat men-treatment ya. Oke. Nah kalau stres yang sulit dikendalikan itu apa yang harus kita lakukan? Karena kadang stres kan ada cuma masalah-masalah kecil sampai ada juga yang masalah besar yang membuat kita benar-benar yang aduh terserah deh. Terserah deh. Jadi gini, kalau stres itu udah stres yang berat, ya gimana kan cara kita ngendaliinnya? Itu ada yang namanya keadaan ansietas atau cemas dan depresi. Nah, kalau udah berat itu biasanya terjadi seperti itu, cemas atau depresi atau campuran cemas dengan depresi. Memang pada hal seperti itu tentu memang harus kita konsultasi pada ahlinya gitu ya. Karena nanti dilakukan satu bentuk psikoterapi dan diberikan obat. Jadi hal seperti itu memang harus ditekan dengan obat. Jadi harus selain ada ya dok? Ya, dan psikoterapi itu memberikan suatu pengertian gitu ya, supaya orang itu mengerti dan bagaimana cara menghadapi keadaan depresi dan cemas itu. Gitu. Kalau biasanya gini, kalau suami-suami itu suka bilang gini, langsung tanyakan atau obrolin sama ahlinya gitu, jangan kamu lari ke toko. Kan ada dokter stres pelariannya pelampiasannya belanja. Wah iya itu kalau kita lagi stres belanja udah kita belinya ngarang kan pasti. Benar. Tapi nggak menyelesaikan masalah kan. Benar sih. Kan? Udah duit habis, stresnya tetap aja stres ya. Nah kalau misalnya gejala stres sendiri apa sih dok? Paling muncul sih sebenarnya kalau fisik ini nih, tangannya suka dingin. Berkeringat. Oh iya tuh berkeringat juga ya. Berkeringat terus tangannya dingin gitu kan. Coba kita salaman sama orang nih ya. Atau kita salaman, tangannya dingin gitu, berkeringat. Nah itu pasti mungkin dia dalam kondisi stres. Atau sorotan matanya kosong gitu kali ya dok? Ya pandangan mata kosong. Terus mungkin yang nggak ngerokok tuh jadi banyak merokok. Minum alkohol. Wah gitu kan. benar. Gitu. Itu kayaknya stresnya udah parah banget ya. Pelarian dari stres itu biasanya itu. Stres itu adalah pintu menuju kehidupan yang tidak sehat ya. Bener banyak banget soalnya kan yang pelariannya jadinya nggak benar. Ada yang bahkan jadinya melakukan kayak narkoba gitu kan ya. Narkoba atau seks bebas, semua biasanya pelarian dari stres. Jadi stres itu kesimpulannya tidak boleh kita biarkan, tidak boleh didiemin. Memang harus dicari solusinya ya dok ya. Supaya memang kita bisa mengatasinya gitu dan ketemu apa yang menjadi sumber stres kita, diatasi, dihadapi supaya ya bisa hilang lah gitu kan stresnya. Itu yang tadi kembalikan tadi namanya manajemen stres itu ya itu gitu loh intinya gitu kan. Nah kalau misalnya salah satu cara kita untuk memanage stres tersebut, misalnya kita lagi stres nih, kita bisa nggak menunjuk satu orang yang benar-benar kita percaya curhatin untuk gitu ya. bisa menjadi teman curhat. Misalnya gini, kamu nggak perlu balas aku ngomong, kamu nggak perlu nasehatin, dengerin aja deh gitu. Karena kan yang paling enak ketika kita stres adalah didengarkan ya dok ya. Ya itu sebenarnya salah satu cara untuk merilis stres itu dengan curhat ya kan semua. Tapi dalam curhatnya mesti gini nih, kita jangan curhat sama orang yang bisa memanfaatkan. Oh iya ya, kan kadang-kadang ya kan nanti stres lagi, masalahnya baru lagi. Makin masalah baru malahan kan Iya sih emang kayaknya paling benar tuh kalau stres tuh
apalagi kalau dia stres banget, iya, kan, kita ngobrol sama psikolog, psikiater gitu ya, biar karena mereka tuh akan confidential kan, dan mereka tidak akan cerita kemana-mana. Tidak akan menjerumuskan juga kan? Tidak akan menjerumuskan, mereka memang profesinya di situ kok. Nah ini tuh informasi penting banget nih, karena kan sekarang psikolog atau psikiater kan banyak orang yang, aku takut datangnya gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya akan lebih baik begitu ya, daripada kita curhat sama siapa, tadi kata dokter kan, ternyata orang itu tidak bisa menyimpan rahasia kita di emberin istilahnya ya, kita stresnya jadi double, masalah kita nggak beres ada masalah baru, ya kan. Jadi kan kalau dari psikiater kan bisa ketahuan juga kalau emang ternyata stresnya udah mengarah ke parah, jadi mungkin akan mendapatkan bantuan juga, ya nggak sih? Ngomong-ngomong dari tadi kita makan kue, ada yang aus nggak? Aus banget. Kita pindah ke pantry aja mau nggak? Boleh. Iya, yuk. Wih asik diajak jalan-jalan. Mari dok. Ayo dok.